Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Baik, jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran, saya cek kehadiran dulu, saya absen. Jadi dengarkan namanya. Apandi, Hadir, Pak. Cahaya, Hadir, Pak. Dayan, Hadir, Pak. Fania, Hadir, Pak. Ardianto, Hadir, Pak. Asrianto, Hadir, Pak. Hermawati, Hadir, Pak. Ika, Hadir, Pak. Isnawati, Hadir, Pak. Yesril, Nurdin, Hadir, Pak. Kandi, Hadir, Pak. Mei Andini, Farel, Hadir, Pak. Nurul, Hadir, Pak. Rasya, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Rupawan, Hadir, Pak. Zamizan, Hadir, Pak. Safira, Hadir, Pak. Sujihan, Hadir, Pak. Widarti. Hadir, Pak. Baik, jadi hadir semua ya ketua kelas. Ya, jadi sekarang, jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang materi sifat fisika dan sifat kimia. Masih ada yang ingat sifat fisika dan sifat kimia yang dimiliki oleh sebuah benda? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Ardianto. Sifat fisika seperti bentuk warna, Ya. kekerasan titik gigi, titik beku, daya hantar dan yang sejenis. Oke, baik. Sedangkan sifat kimia seperti mudah terbakar, mudah berkarat, membusuk dan mudah meledak. Oke, betul sekali. Jadi yang lain juga harus ingat ya pelajaran minggu lalu. Jadi pelajaran minggu lalu berkaitan erat dengan pelajaran hari ini. Oke, baik. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran, agar kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita awali dengan doa. Kedua kelas silakan dipimpin doanya. Baik. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran, saya menyampaikan kepada anak-anak sekalian agar tetap semangat belajar. Jadi meskipun saat ini adalah masa pandemi COVID-19, tapi kita tetap harus semangat dalam belajar. Tapi intinya tetap harus jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan tetap memakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Jadi meskipun di sini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring, karena kebetulan daerah kita termasuk daerah zona hijau. Adapun manfaat kita mempelajari materi ini, perubahan fisika dan perubahan kimia, itu sangat erat kaitannya dengan industri obat-obatan. Jadi sangat erat kaitannya dengan dunia medis. Jadi kalian harus mempelajari dengan baik. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini, jadi baik, jadi tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi jenis perubahan bentuk pada materi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang ketiga, mengelompokkan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyimpulkan ciri-ciri yang terjadi pada perubahan kimia.
Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri perubahan kimia. Oke, baik, sekarang buka bukunya, buka buku paket yang ada di meja masing-masing dan bahan ajar yang telah dibagikan. Jadi materi kita hari ini halaman 124, jadi silakan dibuka. Jadi untuk kegiatan pengamatan, Pak Guru telah menyiapkan sebuah video dan sebuah gambar untuk kalian amati. Oke, silakan diamati sebuah video. Ya, jadi semua memperhatikan. Jadi pada video terlihat selembar kertas yang dibakar. Ya, kemudian sekarang bandingkan dengan kertas, gambar kertas yang digunting. Oke, sekarang bandingkan antara kertas yang dibakar tadi dengan kertas yang digunting. Sudah? Oke, jadi kalau sudah, sekarang kalian mengumpulkan pertanyaan berdasarkan video dan gambar yang telah kalian amati. Ya, kira-kira siapa yang mau bertanya berdasarkan pengamatan video dan gambar tadi? Oke, silakan Rupawan. Oke, apa yang terjadi pada kertas yang dibakar? Ya, silakan dulu. Ya, masih ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Oke, silakan. Apa yang terjadi pada kertas yang digunting? Oke, baik. Jadi saya simpan dulu pertanyaannya. Masih ada pertanyaan yang lain? Oke, silakan Fani. Apa perbedaan jenis perubahan kertas yang dibakar dan kertas yang digunting? Ya, bagus sekali. Apa perbedaan antara kertas yang dibakar dengan kertas yang digunting? Jadi sudah 3 pertanyaan. Masih ada pertanyaan yang lain? Saya Pak, kertas yang dibakar menjadi abu Pak. Perubahan apa namanya Pak Guru? Oke, jadi kertas yang dibakar tadi menjadi abu. Kira-kira perubahan apa namanya? Bagus sekali. Baik, jadi berdasarkan pertanyaan tadi, jadi ada 4 orang yang bertanya, kita rumuskan masalah. Jadi kira-kira apa yang membedakan perubahan yang terjadi pada kertas yang dibakar dengan kertas yang digunting. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi Pak Guru telah menyiapkan alat percobaan yang ada di depan meja masing-masing. Jadi kalian juga sudah duduk dengan kelompok masing-masing. Jadi kelompoknya ada kelompok Archimedes, kelompok Snellius, kelompok Newton, kelompok Pascal, dan kelompok Galileo. Oke, jadi kalian sebentar akan melakukan percobaan sederhana berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi sebelum melakukan kegiatannya, kalian menyaksikan video yang Pak Guru telah siapkan. Dari video ini untuk menunjukkan bagaimana melaksanakan percobaan sederhana tentang perubahan fisika dan perubahan kimia.
Jadi silakan diperhatikan. Jadi perhatikan tujuannya. Ya, jadi perhatikan alat dan bahan yang harus disiapkan. Ya, jadi ada sepatu, korek api, kertas, lilin. Jadi perhatikan kegiatan yang pertama. Jadi nanti kalian harus lakukan secara berkelompok sesuai dengan alat dan bahan yang telah disiapkan. Jadi di KPD ini barangkali ada alat dan bahan yang tidak tersedia. Jadi kalian bisa mengamati di video secara langsung. Kebetulan alat dan bahannya susah untuk diadakan, jadi kalian harus mengamati saja melalui video. Perbedaan antara kertas yang digunting dengan kertas yang dibakar. Ya, sedangkan untuk ini adalah mencampurkan antara asam cuka dengan baking soda. Jadi silakan perhatikan apa yang terjadi ketika keduanya dicampurkan. Jadi untuk menjawab DKPD-nya nanti berdasarkan tampilan video tersebut. Jadi kira-kira kenapa bisa mengembang balonnya? Oke, baik. Jadi kalian sudah menyaksikan videonya. Sekarang tugas kalian mengumpulkan data melalui kegiatan percobaan sederhana menggunakan alat dan bahan yang ada di depan kelompok masing-masing. Jadi sekarang saya bagikan LKS-nya, LKPD-nya. Silakan kelompok Archimedes. Kelompok Newton, silakan ambil LKPD-nya. Kelompok Galileo. Kelompok Pascal. Dari kelompok Snellius. Ya, jadi sekarang LKPD-nya sudah ada di tangan masing-masing. Jadi kalian tugasnya melakukan pengumpulan data dengan melakukan percobaan sederhana berdasarkan prosedur kerja yang ada di LKPD-nya dan berdasarkan pengamatan video tadi yang telah kalian amati.
Jadi silakan setiap kelompok untuk melakukan percobaan. Silakan. Teman-teman, sebelum kita langkah pertama yang harus kita lakukan, nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Yang lain silakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk LKPD-nya. Jadi amati perubahan, kemudian isi pertanyaan pada lembar kerjanya. Jadi sekarang ya silakan isi LKPD-nya. Nah, sekarang lakukan gula dalam air. Masukkan gulanya dalam air. Nah, kemudian kalian aduk, larutkan. Dan silakan amati perubahan yang terjadi setelah melarutkan gula dalam air. Silakan diamati. Kemudian isi dalam LKPD-nya, jangan lupa Banyak isi LKPD-nya. Silakan tulis. Gimana jadi sedikit? Nah, silakan isi LKPD-nya. Habis. Nah, sekarang kalau sudah melarutkan, sekarang panaskan gulanya. Panaskan gula di dalam di atas.
Ya, sekarang panaskan gulanya, baru perhatikan perubahan yang terjadi. Lihat-lihat. Simpan saya kalau sudah. Nah, simpan di situ. Sudah. Jadi amati perubahan yang amati. Jadi amati perubahan yang terjadi. Kemudian jawab yang KPD-nya. Ngerti? Kita bisa punya ini. Oke, kalau sudah, simpan saja. Jadi sekarang lengkapi semua KPD-nya berdasarkan pengamatan yang telah kalian lakukan tadi. Silakan. Tulis. Silakan semua lengkapi KPD-nya. Ya, jadi bandingkan antara hasil pengamatan dengan buku yang ada. Nah, silakan. Silakan ditulis. Nah, sekarang semua kegiatan sudah dilaksanakan? Oke, baik. Sekarang saya minta kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Coba kelompok apa yang pertama yang ingin menyampaikan hasil pengamatannya? Oke, kelompok Pascal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pascal akan membacakan hasil pengamatan kami. 1. Apa yang terjadi pada SMB 9 ke 8 menit?
kami adalah mencari. Jenis perubahan apa yang terjadi dalam kelompok kami adalah perubahan fisika. 2. Apa yang terjadi pada Jadi kelompok lain silakan perhatikan jawabannya. jawaban kelompok kami. Sumber ini terbakar dan ini meleleh. Jenis perubahan apa yang terjadi dalam kelompok kami? Sumber ini terbakar perubahan yang terbakar pada meleleh perubahan fisika. 3. Apa perbedaan yang terjadi pada kertas yang digunting dan kertas yang dibakar? Dalam kelompok kami kertas yang digunting warna sebelumnya dan sudah digunting sama warna putih, sedangkan kertas yang dibakar warna setelah dibakar jadi hitam. Jenis perubahan apa yang terjadi? Menurut jawaban kelompok kami kertas yang dibakar perubahan kimia, sedangkan kertas yang digunting perubahan fisika. 4. Apa perbedaan hasil pengobatan yang didapat pada kegiatan menghaluskan gula di dalam air dan memanaskan gula di atas sendok logam? Jawaban kelompok kami, gula larut dalam air sedangkan gula yang dipanaskan jadi hangus dan berwarna hitam. Jenis perubahan apa yang terjadi? Menurut jawaban kelompok kami, gula yang dilarutkan mengalami perubahan wujud, sedangkan gula yang dipanaskan berubah menjadi hitam. Apa yang terjadi pada asam cuka yang dicampurkan dengan baking soda? Menurut jawaban kelompok kami mengalami reaksi kimia dan menghasilkan gas. Jenis perubahan apa yang terjadi menurut jawaban kelompok kami perubahan kimia? Demikian hasil pengamatan kami dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi jawaban dari kelompok Pascal. Jadi menurut mereka berdasarkan hasil percobaan yang telah dilaksanakan. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Atau jawabannya hampir sama? Ya. Oke, bagus. Jadi kalau sudah hampir sama, sekarang kita lanjutkan hasil pengamatan berikutnya. Kelompok berapa yang ingin mempresentasikan? Ya, kelompok Archimedes sekarang. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Archimedes akan membacakan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika. 1. Kertas yang digunting. 2. Badan lilin yang meleleh. 3. Gula yang dilarutkan dalam Yang lain air. dengarkan jawaban dari kelompok Archimedes. 4. Es yang mencair. Perhatikan yang 5. lain. Kayu yang diubah menjadi kursi. Perubahan kimia. Kertas yang dibakar. Sumbu lilin yang terbakar. Kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar. Besi yang berkarat. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi dari kelompok Archimedes. Sekarang selanjutnya kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil pengamatannya? Ya, kelompok berapa? Baik, sekarang kelompok Newton silakan presentasikan hasil pengamatannya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Newton. Oke. tidak menyebutkan zat yang baru dapat kembali ke wujud asal. Perubahan kimia. Terjadi perubahan warna. Terjadi perubahan suhu. Terbentuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali. Jadi sekarang tadi dari kelompok Pascal, kelompok Archimedes, kemudian kelompok Igor sudah menyampaikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Sekarang saatnya kalian untuk menarik kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan tadi. Kira-kira kelompok berapa yang ingin menarik kesimpulan atau menyampaikan kesimpulannya? Oke, baik, kelompok Galileo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok Galileo akan menyampaikan pengamatan kami. Kesimpulan perubahan fisika dari perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru sebagai contoh es yang mencair, netes yang digunting, gula yang dilarutkan dalam air. Contoh perubahan fisika antara lain menyembur, mencair, membeku, menguji, melarut, serta perubahan endostasis. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda, dengan zat asalnya. Contoh kertas yang dibakar, gula yang dibakar dengan besi berkarat. Ciri-ciri perubahan kimia adalah terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Kemudian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi apa tadi yang telah disimpulkan oleh kelompok Galileo itu sudah betul. Ya, jadi Bapak tinggal menyempurnakan. Ya, jadi perhatian, jadi perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan jenis zat yang baru. Adapun contoh-contohnya telah kalian percobakan tadi. Jadi ada seperti gula yang dilarutkan dalam air, ada kertas yang kalian gunting. Nah, jadi itu semua adalah contoh-contoh perubahan fisika. Jadi kalian dapat melihat contoh-contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari yang sama dengan kasus seperti kertas yang digunting. Nah, jadi mejanya juga ini adalah salah satu contoh perubahan fisika. Jadi dari kayu mentah diubah menjadi meja. Kemudian jadi untuk perubahan kimia. Jadi perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan jenis zat yang baru. Jadi contohnya tadi seperti kertas yang kalian bakar, gula yang kalian panaskan dari atas piring. Jadi itu semua adalah contoh-contoh perubahan kimia. Adapun untuk ciri-cirinya, jadi ciri-ciri perubahan fisika salah satunya adalah tidak menghasilkan jenis zat yang baru atau dapat kembali ke wujud asal. Sedangkan untuk perubahan kimia, jadi ada misalkan terjadi perubahan warna. Jadi seperti tadi kertas yang kalian bakar dari warna putih menjadi warna hitam. Ya. Kemudian terjadi perubahan suhu, terbentuk gas, dan terbentuk endapan. Jadi yang terbentuk gas seperti tadi yang video yang kalian saksikan, asam cuka yang dicampurkan dengan baking soda. Jadi itu semua adalah ciri-ciri perubahan kimia. Jadi sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah kita laksanakan tadi, Bapak sudah menyiapkan soal yang harus kalian jawab atau selesaikan. Jadi soalnya tidak banyak, jadi waktu yang saya berikan sekitar paling lama 5 menit. Jadi silakan saya bagikan soalnya dan kalian jawab.
Oke, jangan lupa tulis nama, kemudian pilih jawaban yang kalian anggap paling benar. Oke, jadi silakan dijawab lembar soal yang telah Bapak bagikan. Jadi tulis nama, kemudian pilih jawaban yang kalian anggap paling benar. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Bagaimana, sudah selesai? Oke, jadi yang sudah bisa mengumpulkan, bagi yang sudah bisa mengumpulkan, yang lain tetap diselesaikan. Tidak ada waktu. Oke, silakan angkat yang sudah. Oke, jadi jangan antri ya. Kembali ke tempat masing-masing. Jadi yang sudah mengumpulkan kembali ke tempat masing-masing. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua jangan lupa LKS sudah dikumpul, jadi perwakilan setiap kelompok mengumpulkan LKS-nya yang sudah dikerjakan. Kumpul LKS. LKS ini saya LKS yang dikumpul.
sudah semua dikumpul? Ya baik, jadi kalian sudah melewati serangkaian kegiatan, jadi mulai dari awal sampai kalian evaluasi atau menjawab soal-soal. Jadi sekarang waktunya untuk merefleksi pelajaran kita hari ini. Jadi apa yang kalian peroleh kira-kira setelah mempelajari materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Mungkin ada yang bisa menyampaikan refleksinya, siapa? Oke, silakan Rupawan. Berdiri Rupawan. Saya sedang mempelajari materi ini, apalagi sambil mempraktikkan percobaan sederhana. Oke, baik. Sudah? Oke, silakan duduk. Ini masih ada yang lain? Oke, silakan. Baik, jadi bagus sekali yang setelah mempelajari materi ini kalian sudah mampu membedakan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, jadi untuk materi selanjutnya, jadi minggu depan kita akan mempelajari materi tentang suhu dan perubahannya. Jadi saya harap kalian mempelajari di rumah, jadi mempelajari bukunya, jadi materi tentang suhu dan perubahannya. Jadi untuk minggu depan saya harap kalian menyiapkan air es dan air hangat. Jadi untuk kegiatan percobaan sederhana terkait dengan suhu dan perubahannya. Jadi untuk kegiatan kita hari ini saya rasa semua kelompok sudah melakukan kinerja yang sangat bagus. Jadi baik, jadi untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Jadi baik, mari bersama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Baik, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.